Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ketut Kleri Adinda Sastari dengan NIM 2018011051 dari Fakultas Kedokteran. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pengguna bahasa Indonesia pada perkembangan komunikasi di media sosial. Jadi topik yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada pengertian mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, lalu yang kedua ada bahasa dan media sosial, yang ketiga ada fungsi bahasa, dan yang terakhir ada pengaruh pengguna bahasa. Jadi topik yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengguna media sosial sebagai sarana komunikasi. Di mana pengguna media sosial sebagai sarana komunikasi ini akan semakin sulit jika semakin meluas, bahasa tentu akan membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, di mana dengan berbagai bentuk bahasa baru, maka akan muncul variasi bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa sih itu bahasa dan media sosial. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana termasuk dalam media sosial. Tanpa menggunakan bahasa, tentu komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa sih itu media sosial? Media sosial adalah suatu wadah yang dimana para penggunanya bisa menumpahkan ekspresi dan keinginannya, khususnya pada kalangan remaja nih, di mana pengguna bahasa akan semakin meluas seiring berkembangnya zaman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa. Tentu fungsi bahasa itu sangat beragam ya, di mana fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan suatu perasaan atau mengekspresikan diri. Lalu, fungsi bahasa juga sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, fungsi bahasa juga sebagai alat kontrol sosial yang dimana akan mempengaruhi suatu sikap seseorang. Dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai ciri khas untuk mengetahui identitas seseorang. Nah, di mana dalam perkembangan komunikasi di masa sekarang dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain yaitu internet, di mana melalui internet komunikasi antar seseorang akan semakin mudah, baik dengan orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal di berbagai belahan dunia. Jadi contoh media sosial yang sangat mudah digunakan di kalangan remaja itu yang sering digunakan adalah ada Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di mana di sini pada zaman sekarang banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang muncul. Contohnya ada cius atau serius, mi apa atau demi apa, dan ada juga penyingkatan suatu bahasa yang sangat mudah dimengerti di kalangan remaja. Contohnya yaitu ada GPP atau nggak apa-apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pengguna bahasa. Jadi, di sini ada pengaruh pengguna bahasa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Nah, di mana pengaruh positifnya adalah bisa menciptakan suatu kekreativitasan para remaja dalam menciptakan suatu bahasa baru. Lalu yang kedua, pengaruh positifnya adalah bisa menciptakan suasana yang lebih asik dalam artian yaitu menggunakan bahasa baku yang terus-menerus akan terasa cepat bosan. Selanjutnya ada juga pengguna bahasa yaitu pengaruh negatifnya, yang dimana yang pertama ada para remaja kurang mengenal bahasa baku, di mana para remaja tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, ada para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Lalu yang ketiga, para remaja menganggap remeh suatu bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang terakhir pengaruhnya yaitu para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia sangat kurang kesadaran masyarakat mengenai penggunaan bahasa
Indonesia di media sosial yang dengan baik dan benar. Jadi di sini ada beberapa sumber referensi yang saya dapatkan. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.